Hai, saya dan teman-teman saya ingin membagikan hasil studi lapangan kami beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, video ini bukan merupakan video vlog, melainkan hasil review kami langsung. Kami ditugaskan untuk pergi ke Badan Inspektorat di Kabupaten 50 Kota. Dan inilah yang kami dapatkan. Hai, nama saya Iri Yai. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu Badan Inspektorat. Inspektorat adalah auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum di pemerintahan daerah. Inspektorat adalah salah satu APIP. Apa sih APIP itu? APIP yaitu aparat pengawasan intern pemerintahan yang ada di daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anggos mengenai dasar hukumnya. Baik, perkenalkan nama saya Anggos Abili Sulele. Baik, terima kasih kepada rekan saya Saudara Yeri telah menjelaskan apa itu Badan Inspektorat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu landasan hukum dari Inspektorat sendiri. Nah, landasan hukum sendiri itu ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, serta terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, dan ada juga Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, serta adanya Peraturan Bupati 50 Kota Nomor 47 Tahun 2006 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai landasan hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai visi dan misi Badan Inspektorat Kabupaten 50 Kota. Nah, kita ketahui bagaimana untuk pengawasan. Jadi di sini visi dan misinya adalah sebagai salah satu unsur utama manajemen secara umum telah dipahami oleh masyarakat, birokrasi dan aparat pemerintahan, terutama aparatur sipil negara atau ASN. Dan kapanpun unsur pengawasan tetap eksis, sehingga aparatnya dituntut untuk terus berupaya mengisi diri dalam meningkatkan kompetensinya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional serta dapat menghindari bias risiko dari tugas-tugas yang dilaksanakan. Hai, perkenalkan, nama saya Yoel Amunangan Abdul. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari tugas dan fungsi pokok dan kewenangan dari inspektorat sendiri. Yang pertama ada perencanaan program pengawasan, ada yang kedua perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, yang ketiga ada pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, yang keempat ada pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Selanjutnya ada kewenangan dari inspektorat sendiri. Kewenangan dari inspektorat sendiri ada pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Yang kedua ada pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu. Yang ketiga ada pengusutan dan kebesaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, atau nepotisme. Hai, nama saya Oktah Tegar Saputra. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi tentang inspektorat di Kabupaten 50 Kota. Struktur organisasi di Kabupaten 50 Kota yang pertama terdiri dari kepala inspektorat, dan di bawah kepala inspektorat terdapat sekretaris inspektorat, dan setiap kepala di bawah sekretaris inspektorat terdapat 3 subbagian. Yang pertama yaitu subbagian perencanaan, yang kedua subbagian evaluasi dan pelaporan, dan yang ketiga kepala subbagian administrasi dan umum. Dan di garis lurus kepala inspektorat itu terdapat 4 kepala inspektur pembantu wilayah. Di Kabupaten 50 Kota sendiri terdapat 4 inspektur pembantu wilayah, dan tiap inspektur pembantu wilayah terdapat 3 anggota di dalamnya. Sekian, terima kasih.